Alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah dalam kesempatan hari ini, pertemuan di minggu keempat pembelajaran dari rumah ya, selama wabah ini. Semoga antum semuanya dalam keadaan sehat selalu, tidak kurang suatu apapun juga. Nah, ini perlu kita syukuri. Mari kita buka pertemuan kita ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang menganalisis unsur pembangun puisi. Pada pertemuan yang lalu, antum sudah dikenalkan bagaimana puisi tersebut, apa saja unsur pembangunnya. Kemudian sudah juga diperkenalkan dengan bagaimana menulis sebuah puisi. Nah, hari ini adalah menganalisis unsur pembangun puisi. Ya. Ini untuk mengingatkan kembali. Ya. Puisi adalah karya sastra tertulis yang menggunakan kata-kata pilihan untuk mengungkapkan perasaan atau gagasan si penulis. Ya. Unsur pembangun puisi, ya, mudah-mudahan antum masih ingat dengan pembelajaran sebelumnya, ada dua. Yang pertama ada unsur intrinsik dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Ya. Kita akan bahas satu persatu. Unsur intrinsik adalah unsur yang ada di dalam naskah puisi itu sendiri. Kita lihat, kita baca, nah dia akan kelihatan di dalam naskah itu sendiri. Kalau unsur ekstrinsik, dia ada di luar. Dia berpengaruh besar terhadap lahirnya sebuah puisi, tapi dia berada di luar. Nah, apa saja itu nanti kita telah satu persatu. Kemudian unsur intrinsik. Secara umum, unsur intrinsik itu terbagi atas dua komponen utama. Yang pertama adalah struktur fisik, yang kedua struktur batin. Jadi dilihat secara fisik dia ada, ditelaah secara batin juga dia juga ada. Nah, apa saja struktur batin itu diketahui setelah kita menghayati dengan baik isi puisi tersebut. Apa saja yang ada di dalamnya adalah tema, rasa, nada, dan amanat. Ada 4 komponen utama di dalamnya. Ya. Yang pertama tema. Tema itu biasa juga disebut latar belakang atau landasan awal dalam menulis. Tidak hanya menulis puisi, tapi juga menulis karangan yang lainnya. Bisa opini, bisa karya ilmiah. Kemudian ada rasa atau feel atau sikap dari si penulis tentang tema yang dia angkat. Kemudian hubungannya dengan nada, ya, ton itu bagaimana nada yang dibawa, apakah menggurui, menunjuk, sombong, patuh, pembangkang, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah amanat. Amanat itu sama dengan pesan atau nasihat apa yang disampaikan oleh si pembaca. Jadi itu ada 4 komponen, ada tema, ada rasa, ada nada, dan ada amanat. Diingat ya. Nah, kemudian kita masuk kepada unsur fisik atau struktur fisik yang kelihatan secara fisik kalau kita telah. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah diksi, pemilihan kata. Penulis yang baik atau pencair yang baik itu akan memilih kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan gagasannya sehingga sampai kepada pembaca. Yang kedua, gaya bahasa. Gaya bahasa ini secara umum ada kaitannya dengan majas atau orang mengatakan majas. Majas apa yang biasa digunakan dalam puisi? Yang pertama ada majas personifikasi, ada hiperbola, ada metafora, ada repetisi, ada ironi, ada asosiasi, dan ada alegori. Personifikasi itu memasukkan sifat makhluk hidup kepada benda mati. Hiperbola melebih-lebihkan. Metafora suatu sifat itu disamakan dengan sifat yang lainnya. Contohnya hatinya sekeras baja, jadi sifat keras tadi. Repetisi itu pengulangan, ironi itu sindiran, asosiasi itu pengandaian atau pembandingan. Ada kata-kata laksana, umpama, bagaikan. Ya. Kemudian rima, pengulangan suku kata, baik itu di awal, di tengah, ataupun di akhir baris dalam satu bait atau dalam bait yang berbeda. Kemudian ada tipografi, bentuk dalam penulisan puisi, apakah rata kiri, rata kanan, di tengah, atau zigzag, atau hanya penyusunan suku kata atau kata-kata yang bermakna tentunya bagi si penulis dan juga pembaca. Kemudian ada enjambement atau pemenggalan kata, kata-kata yang sengaja dipenggal kemudian
ditulis lagi di bawahnya, ini sebagai penegasan. Kemudian ada lagi aku lirik, sudut pandang. Si penulis berperan sebagai siapa? Apakah dia sebagai tokoh utama, sebagai pengamat, atau sebagai orang yang ikutan di dalam cerita tersebut, tapi bukan tokoh utama. Kemudian citraan atau imajinasi, penggunaan indera apa yang ada, yang disampaikan oleh si penulis. Ada indera yang biasa kita gunakan, indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, perasaan. Kemudian kata konkret, kata yang bermakna sesungguhnya. Pulpen bentuknya seperti apa ya? Akan kebayang langsung pada saat kita menyebutkan sebuah kata, maka akan terbayang bendanya. Ya. Kemudian ada perasaan, feeling. Ada perasaan simpati, antipati, empati, kecewa, sedih, senyum, konsisten, dan lain sebagainya. Kemudian ritme, itu panjang pendeknya ini nanti kelihatan pada saat kita membacakan sebuah puisi. Nah, itu unsur secara fisik kelihatan. Kemudian ada unsur-unsur ekstrinsik, biografi yang mendukung, biografi latar belakang si penulis, si pengarang. Kemudian ada nilai-nilai budaya, ada nilai-nilai moralitas, ada nilai-nilai religius, ada nilai-nilai sosial yang berkembang. Nah, semua komponen itu mendukung lahirnya sebuah puisi yang baik dan berkualitas. Nah, ini sekedar contoh untuk melakukan analisis terhadap sebuah puisi. Ada sebuah puisi, nah ini puisinya, jika antum baca tentunya antum bisa lebih baik dalam membacakan sebuah puisi. Judulnya Air Laut, bercerita tentang air laut yang tanpa lelah selalu ke pantai. Apa yang dia cari? Ya tentunya dia mengikuti perintah dari Ilahi Rabbi. Kita analisa unsur-unsurnya. Yang pertama unsur intrinsik, struktur batin. Apa saja? Ada temanya air laut, tentang lingkungan, ada nadanya tenang dan penuh tanda tanya atas kejadian alam, kemudian rasa kekaguman atas kejadian alam. Amanatnya adalah si penulis mengajak pembaca untuk mensyukuri setiap kejadian dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada struktur fisik, ada diksi, pilihan kata-kata yang sederhana tapi tepat untuk mengungkapkan. Nah, ini yang kedua adalah gaya bahasa. Di situ ada personifikasi, air laut berlari menggapai pantai. Kata berlari itu hanya pada makhluk hidup yang memiliki kaki, tapi dimasukkan pada benda mati yaitu air. Jadi kata itu seakan-akan bernyawa. Kemudian ada rima, pengulangan kata, air laut berlari menggapai pantai, ada pengulangan i pada baris yang sama. Kemudian tipografi itu bentuk, ya, bentuk penyusunannya. Yang kita lihat di situ adalah rata kiri. Kemudian unsur intrinsik berikutnya rasa, ada amanat, jaminannya tidak ada, aku liriknya, sudut pandang orang pertama. Kemudian ada citraan, indera yang digunakan adalah indera penglihatan, perasaan, pendengaran, penglihatan, pengecap. Ya. Nah, kita lihat dulu sebentar tentang pengecap. Nah, rasa asin, rasamu asin mengenali lidah. Kan dirasakan, dikecap dengan lidah. Struktur fisik, ada kata konkret, air laut, ya tentunya kebayang air laut kalau kita masuk ke dalamnya bagaimana rasa badan juga terbayang. Kemudian pantai tentunya terlukis seperti apa bentuk pantai. Ada unsur yang terakhir adalah unsur ekstrinsik, nilai-nilai religius, menghargai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian biografi dari penulis secara sadar, secara ikhlas mengetahui bahwa semuanya adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan kita hari ini, mudah-mudahan antum memahaminya. Silahkan mempraktekkan ilmunya ini, tidak usah menganalisis puisi orang dulu, silahkan analisis puisi yang kemarin antum buat. Materi ini bisa antum lihat juga di blog berkarya blog wordpress.com. Kemudian juga bisa dilihat di channel YouTube. Kalau ada pertanyaan silakan ke email Bapak